Film dimulai di suatu pagi hari, yang akan menjadi pagi yang lain di kota Madrid dan orang-orang menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Sergio adalah seorang sales, yang sedang menelepon klien tentang barang terbarunya. Seorang gelandangan yang bernama Israel diusir oleh polisi karena tidur di jalanan lagi. Ibu dua pecandu judi slot bernama Trini, dan wanita muda yang bernama Elena memberitahu temannya di telepon tentang tanggal dia berkencan dengan pria yang dia temui online. Saat ponsel Elena kehabisan baterai, dia memutuskan untuk memasuki bar untuk minum kopi dan menanyakan apakah karyawan bar mungkin memiliki charger HP yang dapat dipinjamkannya. Tepat di belakangnya, seorang pria sakit batuk-batuk juga memasuki bar dan bergegas ke kamar mandi, membuat pemilik bar yang bernama Amparo marah karena orang itu selalu menggunakan toilet barnya tanpa membeli apapun. Si gelandangan yang bernama Israel, tiba-tiba menerobos masuk juga. Karena dia tahu Amparo akan memberinya makan secara gratis, dan terus-menerus mengutip Alkitab dengan keras membuat semua orang di bar itu merasa kesal. Tapi sepertinya tidak mengganggu orang yang bernama Nacho, karena dia memakai headphone di telinganya. Sergio dan Trini masuk ke bar, dan Trini siap untuk menghabiskan semua uang yang dia miliki di mesin slot bar itu. Ketika petugas bank merasa bosan karena menunggu sarapannya, dia memutuskan untuk pergi tanpa makan. Tetapi begitu dia melangkah keluar, dia tertembak. Semua orang di jalan-jalan melarikan diri dan semua orang di bar panik. Saat itu Nacho butuh beberapa saat untuk mengetahui apa yang terjadi, karena dia tidak mendengar suara tembakan. Mereka semua yang ada di bar panik dan bersembunyi, tidak ada sinyal di dalam bar, yang berarti mereka tidak dapat memanggil polisi. Tiba-tiba petugas kebersihan jalan tetap memutuskan untuk keluar. Sayangnya, saat dia memeriksa petugas bank yang tertembak, dia juga tertembak. Israel si gelandangan memang terlihat agak kurang waras. Dia tertawa dan terus mengutip Alkitab sementara yang lain panik dan menjatuhkan diri ke lantai untuk berjaga-jaga. Sebenarnya, Israel ingin pergi karena dia ingin ke gereja hari itu, tetapi Amparo meyakinkannya untuk tetap tinggal dengan menawarkan lebih banyak makanan dan berjanji untuk berbicara dengan pendeta nanti. Trini dengan hati-hati meraih remote dan menyalakan TV. Tetapi saat dia menelusuri saluran, kelompok itu melihat sesuatu yang sangat aneh. Tidak ada yang membicarakan kejadian saat itu, kematian yang baru saja terjadi di tengah jalan-jalan Madrid, yang sangat mencurigakan. Sementara semua orang berdebat tentang hal itu, Trini melihat keluar dan menemukan sesuatu yang lebih mencurigakan. Mayat-mayat itu hilang, dan bahkan tidak ada setetes darah pun yang tersisa. Mereka tidak mengerti mengapa seseorang datang untuk mengambil mayat tetapi tidak memeriksanya, dan kelompok tersebut mencoba menyibukkan diri dengan menonton TV atau mengobrol sambil menunggu bantuan. Seorang yang bernama Satur mulai melontarkan teori-teori gila, bertanya-tanya apakah ini mimpi atau apakah mereka telah diculik oleh alien, atau bahkan pemerintah. Setelah Amparo menamparnya agar dia mengerti, kelompok itu mulai membahas faktanya. Elena berpikir mungkin kedua orang itu terhubung, tapi sepertinya bukan untuk petugas kebersihan jalan dan pegawai ban. Sergio, di sisi lain, menyadari bahwa mungkin bukan penjahat yang melakukan penembakan tapi polisi. Mereka mungkin telah menerima petunjuk yang mengatakan bahwa ada penjahat penting di dalam bar. Tetapi mereka tidak tahu siapa itu sehingga mereka menembak siapapun yang keluar. Jika seseorang yang sangat berbahaya seperti teroris membawa bom, mereka tidak dapat mengambil risiko membiarkannya keluar. Ini akan menjelaskan mengapa daerah tersebut telah dievakuasi dan mengapa polisi tidak menyerbu untuk menangkap mereka. Saat semua orang membahas teori ini, Nacho memutuskan untuk menyembunyikan tasnya sebelum mereka merasa curiga, tetapi dia tertangkap basah. Sergio dan Andres memegang Nacho sementara Satur meraih tasnya, tapi dia tidak berani membukanya. Amparo mengambilnya dan membukanya sendiri, menemukan banyak pakaian dan hard disk. Nacho bersumpah itu hanya file kerja, tetapi ketika argumen lain dimulai tentang apa yang harus dilakukan dengannya, Elena mengambilnya, melemparnya ke lantai, dan berulang kali menginjaknya sampai hancur. Kemudian dia menyebut semua orang sebagai bayi karena terobsesi dengan teori bodoh. Namun, Nacho marah karena dia ditemukan mencurigakan hanya karena janggutnya dan karena dia mengabaikan tembakan, maka dia menunjuk koper Sergio untuk membuat tuduhan yang sama. Amparo mengambil koper dan Sergio mencoba untuk mengambilnya kembali, menyebabkan Satur melompat untuk membela majikannya dan Sergio malah memukulnya. Terkejut, Andres mengeluarkan pistol untuk menghentikannya,
dan semua orang sangat terkejut sehingga Israel mengambil kesempatan untuk mencuri koper itu. Setelah mengutip Alkitab lagi, dia membukanya, hanya untuk memperlihatkan sekumpulan pakaian dalam, itulah produk yang dijual Sergio. Pada saat itu, suara aneh datang dari kamar mandi, mereka telah melupakan orang sakit itu. Pintu terkunci, jadi Andres menembaknya untuk membukanya, dan mereka menemukan pria di lantai membungkuk di atas toilet dengan telinga berdarah dan jarum suntik yang tampak aneh di sebelahnya. Tiba-tiba, suara lain menarik perhatian mereka, kali ini dari jalanan. Ini adalah truk yang membawa agen bertopeng khusus yang mengabaikan teriakan minta tolong dari kelompok tersebut, sebaliknya, menumpuk ban di luar bar untuk kemudian menyalakan api. Api ini mengeluarkan asap tebal, gelap yang muncul di TV. Pembawa berita tersebut berbicara tentang kebakaran besar di tengah Madrid, sehingga kelompok tersebut menyadari bahwa ini telah dimulai oleh pemerintah untuk menutupi pembunuhan tersebut. Orang sakit itu kemudian keluar dari kamar mandi dalam kondisi yang mengerikan, dia menjatuhkan teleponnya dan memberitahu mereka, "Jangan sentuh aku," sebelum dia jatuh ke lantai dan mati. Nacho meraih telepon pria itu dan dengan melihat gambar-gambar itu, mereka mengetahui bahwa dia adalah anggota militer dan pernah bekerja di Afrika. Gambar juga menunjukkan sekelompok pria yang mengenakan jas hazmat. Sekarang semuanya sudah jelas, pria ini telah membawa penyakit mematikan bersamanya. Itu sebabnya daerah tersebut telah dievakuasi dan siapapun dari bar ditembak, kemungkinan besar, semuanya sudah terinfeksi, dan pemerintah menutupi semuanya. Berpikir bahwa mereka akan mati, semua orang kembali mencoba menyibukkan diri sambil menunggu. Elena dan Nacho memiliki telepon orang sakit itu, yang baterainya hanya tersisa 10%, dan mereka memutuskan untuk mencoba mencari sinyal. Nacho berhasil melakukannya dengan berdiri di kursi dekat bagian yang lebih tinggi dari langit-langit bar. Jadi dia memanggil rekan kerjanya untuk menjelaskan bahwa TV berbohong. Mengira Nacho tidak cukup mendesak, Satur mengambil telepon darinya dan mulai berteriak minta tolong, yang membuat rekan kerja berpikir itu lelucon dan menutup telepon. Nacho merasa tidak ada cukup baterai tersisa untuk panggilan lain dan kedua pria itu mulai berebut telepon sampai kursi patah dan mereka jatuh, mendorong semua orang mundur. Hal ini membuat Trini memukul mesin slot dan mendapatkan jackpot, membuatnya mengeluarkan banyak koin yang mulai diambil Israel. Andres ingin giliran dengan telepon berikutnya, tetapi Amparo memperingatkannya untuk tidak menyentuhnya karena telepon itu dulu milik orang sakit itu. Bahkan, Amparo ingin semua orang yang menyentuh pria sakit itu menjauh darinya. Andres dan Sergio setuju dengannya, berpikir bahwa tindakan pencegahan harus diambil, sehingga mereka melarikan diri dari kelompok yang menyentuhnya untuk bersembunyi dengan Amparo di belakang meja. Elena menganggap ini konyol karena mereka telah bersama selama berjam-jam, dan mereka semua saling menyentuh, tetapi ketiganya teguh pada keputusan mereka. Bahkan, Andres mengancam mereka dengan senjatanya untuk membuat mereka pergi ke gudang dan membawa tubuh orang sakit itu bersama mereka. Nacho tidak ingin pergi tetapi berubah pikiran saat Andres menembak mesin slot untuk menunjukkan betapa seriusnya dia. Israel juga menikmati waktu luangnya, terlalu sibuk mengutip Alkitab, sehingga Amparo meyakinkannya untuk pergi dengan memberinya 2 botol alkohol. Di dalam gudang tua yang kotor, grup mengobrol untuk menghabiskan waktu, tetapi Trini sesak dan mulai panik. Dia menaiki tangga dan mulai memukul pintu tanpa hasil, dan dengan putus asa dia memukul sekotak botol, memecahkannya. Nacho memperhatikan bahwa tidak ada genangan cairan yang terbentuk, yang berarti pasti ada saluran pembuangan yang berhasil mereka temukan setelah memindahkan beberapa barang ke samping. Setelah mereka membuka tutupnya, mereka menemukan bahwa itu terhubung ke saluran pembuangan dan tidak terlalu dalam, jadi Israel secara sukarela turun ke sana. Dia menanggalkan pakaiannya dan meninggalkan kantong koinnya sebelum menutupi tubuhnya dengan minyak, lalu dia mencoba untuk membuangnya. Tidak peduli seberapa keras orang lain membantunya dengan mendorong, ruang terlalu sempit untuk Israel dan sekarang dia terjebak. Tiba-tiba, mereka mendengar suara yang datang dari lantai atas, sepertinya sekelompok orang telah memasuki bar dan menembak Amparo, Andres, dan Sergio. Kemudian, mereka melihat suhu menjadi lebih hangat dan asap keluar dari pintu. Api telah dinyalakan di dalam bar untuk mendisinfeksinya. Jika terus begini, mereka akan segera mati lemas, jadi Elena, Nacho, dan Satur mengerahkan kekuatan mereka untuk mengeluarkan Israel dari saluran pembuangan agar udara bisa masuk dari saluran pembuangan. Trini mengalami serangan kecemasan lain dan mencoba membuka pintu, tangannya terbakar dalam prosesnya. Mereka menutupi luka bakarnya dengan minyak dan membungkus tangannya dengan kertas toilet sambil menunggu keadaan tenang.
Begitu mereka tidak mendengar suara lagi di lantai atas, Nacho membuka pintu dengan sapu dan menemukan batang yang terbakar tetapi tidak ada tanda-tanda mayat. Pintu telah ditempel oleh agen, artinya mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Kelompok itu memutuskan untuk keluar dari gudang dan Nacho menemukan pistol Andres. Jadi dia menyembunyikannya di celananya bahkan jika logam hangat membakar kulitnya. Trini ingin keluar dan meminta bantuan, tetapi Nacho mengingatkannya bahwa mengungkapkan kehadiran mereka hanya akan membuat mereka terbunuh. Tak satu pun dari mereka merasa sakit, yang membuat Nacho berpikir bahwa ini hanya masalah bersembunyi selama beberapa hari sampai kejadian itu dilupakan. Lagi pula, ada banyak makanan dan minuman di gudang. Suara tiba-tiba mengejutkan semua orang, tetapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, hanya telepon orang sakit yang menerima banyak pesan. Elena memeriksanya dan menemukan seorang teman sedang memeriksa pria itu untuk melihat apakah dia baik-baik saja. Sepertinya pria itu demam selama berhari-hari, dia juga sadar bahwa dia sedang diikuti. Dia memasuki bar mencari kamar mandi untuk menyuntik dirinya secara rahasia karena dia telah mencuri semacam serum eksperimental. Itu tidak berhasil pada pria ini, tetapi jujur saja, dia sakit untuk sementara waktu. Sebaliknya, belum ada seorang pun dalam kelompok tersebut yang memiliki gejala, jadi ada kemungkinan itu berhasil untuk mereka. Pada saat itu, telepon mulai berdering. Orang dari teks itu sekarang menelepon. Nacho tidak yakin apakah mereka harus menjawab karena itu mungkin jebakan, dan dia membutuhkan waktu lama untuk memutuskan bahwa baterai ponselnya habis. Satur berlari ke atas untuk melihat apakah dia dapat menemukan pengisi daya yang cocok. Ketika Elena mengingat sesuatu, salah satu pesan mengatakan sesuatu tentang 4 dosis tersisa. Kelompok itu memeriksa mayatnya dan tidak menemukan apapun, yang membuat mereka bergegas ke kamar mandi berikutnya. Israel sampai di sana terlebih dahulu, menemukan kotak itu dengan 4 jarum suntik lainnya, dan mulai bernyanyi ketika dia menyadari bahwa dia memiliki kekuasaan atas kelompok itu sekarang. Hanya ada 4 dosis untuk 5 orang, dan sementara kelompok mendiskusikan bagaimana melanjutkannya, Israel menyuntikkan dirinya sendiri dengan satu. Nacho mengeluarkan pistol tetapi tidak menembak karena Elena menunjukkan bahwa mereka akan didengar oleh polisi di luar. Sebagai gantinya, dia melompat ke Israel untuk memukulinya. Israel berhasil mengalahkannya dan mendapatkan kendali atas senjatanya, sehingga ketika Satur mencoba mengambil jarum suntik, Israel memukulnya dan kotak itu jatuh ke dalam gudang. Trini bergegas turun dan mengambilnya, tetapi karena tangannya yang diperban, dia kurang koordinasi dan tanpa sengaja menjatuhkan kotak itu ke saluran pembuangan. Seseorang yang lebih kurus harus melalui lubang, yang berarti satu-satunya pilihan mereka adalah Elena. Setelah menanggalkan pakaiannya dan menutupi tubuhnya dengan minyak, Elena masuk ke dalam lubang. Mencoba untuk turun membuat pahanya sakit dan berdarah, tetapi kelompok itu terus mendorong sampai dia melewatinya dan jatuh ke air yang kotor. Tidak butuh waktu lama baginya untuk memulihkan kotak jarum suntik, tetapi dia menolak untuk mengikatnya ke kawat yang diturunkan Nacho karena dia tahu mereka akan menggunakan semuanya dan meninggalkannya tanpa apa-apa. Elena ingin menjadi lebih baik dari mereka sehingga dia tidak akan menggunakannya untuk dirinya sendiri, tetapi jika yang lain ingin berdiskusi dengan baik tentang hal ini, mereka harus turun juga. Elena pergi menjelajah sementara kelompoknya menggunakan sepotong pipa untuk membuat lubang lebih besar. Setelah beberapa belokan, Elena menemukan saluran pembuangan badai dan memeriksa setelah menyembunyikan jarum suntik di lubang di dinding. Di jalanan, agen khusus dan polisi masih mengelilingi area tersebut dan merawat mayat yang mereka ambil dari bar. Kemudian, Elena kembali ke lubang gudang, di mana dia menemukan para pria telah datang dan sekarang membantu Trini, yang pukulannya membuat semua orang jatuh ke dalam air. Satur dan Trini keluar dengan baik, tetapi Nacho mengambil kesempatan untuk menyerang Israel untuk mencoba mengambil kembali senjatanya. Perkelahian terjadi di bawah air, dan setelah beberapa tembakan dilepaskan, Nacho keluar sebagai pemenang, mengatakan bahwa Israel lah yang melakukan penembakan dan menghilang di dalam air setelah Nacho mengambil pistol darinya. Kelompok itu mengira Nacho membunuh Israel, yang semakin lama semakin kejam. Bosan dengan semua orang yang bertingkah gila, Elena meminta Nacho untuk membuang pistolnya jika dia ingin dia membawanya ke alat suntik. Alih-alih melakukan apa yang dia katakan, Nacho mengancam untuk membunuh Satur. Sekarang Elena tidak punya pilihan selain membawa mereka ke tembok dari sebelumnya. Dalam perjalanan ke sana, Trini menggunakan tas berisi koin yang dia ambil dari Israel sebelumnya dan menjatuhkan koin ke tanah agar mereka dapat menemukan jalan kembali.
Saat mereka mencapai terowongan gelap, Trini berteriak, berpura-pura bahwa Satur mendorongnya padahal sebenarnya dia mendorongnya ke dalam air. Kemudian dia berpura-pura mencoba membantunya padahal sebenarnya dia memegang kepalanya dan menahannya untuk menenggelamkannya. Nacho melepaskan tembakan untuk mendapatkan cahaya dan melihat apa yang dilakukan Trini. Jadi dia segera melompat ke air untuk membantu Satur keluar. Kemudian, mereka pindah ke terowongan dengan lebih banyak cahaya sambil menahan Trini di bawah todongan senjata. Tetapi Nacho tidak berani menembaknya. Trini mengaku dia tidak suka terlihat dan dia mengambil pistolnya, membawanya ke sudut untuk mengakhiri semuanya sendiri. Trio yang tersisa menemukan jarum suntik dan membaginya di antara mereka, tetapi sebelum mereka dapat melakukan apapun, mereka mendengar suara koin dilempar. Mereka pergi untuk melihat apa yang terjadi dan menemukan tubuh Trini dengan koin di atas matanya. Ini ternyata jebakan, karena saat mereka diganggu oleh Trini, Israel mendekati mereka dari belakang dan membunuh Satur. Kemudian, dia mengejar Elena dan Nacho, yang berlari melalui terowongan sampai mereka menemukan tangga yang bisa membawa mereka keluar. Saat mereka memanjat, Elena tersandung dan kehilangan jarum suntiknya, dan Nacho ditangkap oleh Israel. Melihat tidak ada jalan keluar baginya, Nacho memberi Elena jarum suntiknya dan melepaskan tangga, membuat keduanya jatuh dan mati. Sambil menangis, Elena menyuntik dirinya, lalu mendorong penutup lubang got di ujung tangga hingga berhasil memindahkannya dan keluar. Dia mendapati dirinya berada di sisi lain dari zona penahanan, jadi ada orang-orang yang semua orang menatap keadaan penampilannya. Seorang pria mencoba untuk bertanya apakah dia baik-baik saja dan seorang wanita memberinya jaket. Dia sangat tersesat dalam pikirannya sendiri dan tidak menyadari bahwa dia berjalan dengan pria yang seharusnya dia kencani. Dia bahkan memanggil namanya, tapi Elena terus bergerak maju.